Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita membahas terkait spoiler manga Record of Ragnarok chapter ke-93, yang mana di sini kita akan diperlihatkan kembali pertarungan akhir ronde ke-10 antara Okita Souji versus Sanao no Mikoto. Yang mana di sini Okita Souji ternyata bisa mengeluarkan Valkyrie-nya yang menjadikan Okita Souji menjadi double Valkyrie, yaitu dari Onigo kemudian sang Valkyrie bernama Skull yang berarti jam pedang. Jadi seberapakah kisahnya di video kali ini? Dan juga minasan, ternyata di bulan ini ada 2 chapter yang akan berlangsung, yaitu 93 dan juga 94. So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan Okita Souji yang sudah bersiap setelah dia sendiri mulai bekerja sama dengan sang Onigo, iblis dalam tubuh Okita Souji. Kemudian setelah itu, hal yang mengejutkan terjadi, yang ternyata Okita Souji memanggil Valkyrie-nya, yaitu Valkyrie yang kita tunggu-tunggu minasan, yang ternyata Okita Souji memiliki Valkyrie yang sangat cantik, dan bahkan Valkyrie ini merupakan Valkyrie ke-6 yang bernama Skull, yang berarti jam pedang. Nah, ini sangat cocok dengan Okita Souji, yang mana Okita senjatanya adalah pedang, dan kita bisa lihat katana yang digunakan oleh Okita Souji adalah Valkyrie miliknya yang selama ini terus dia simpan dan belum diperlihatkan, dan kali ini akan terungkap bagaimana kekuatan dari Valkyrie Okita Souji. Yang ternyata ya minasan, dugaan Sensei agak salah ya. Sensei kira Okita Souji tidak akan menggunakan Valkyrie-nya dan mengandalkan sang Onigo saja untuk volume-nya, tapi ternyata tidak. Dan minasan, apakah ini menjadikan Okita Souji double volume? Karena seperti yang kita tahu, sang Onigo adalah volume untuk membuat Okita Souji mengeluarkan seluruh kemampuannya dan tidak membuat sakit TBC-nya kambuh. Sedangkan Valkyrie Skull ini adalah volume senjata untuk Okita Souji. Nah, untuk pembahasan ini akan Sensei bahas di video yang berbeda ya minasan. Oke, lanjut. Setelah keluarnya sang Valkyrie, Okita Souji meminta bantuan dari sang Valkyrie untuk memaksimalkan kekuatannya. Karena seperti yang kita tahu, kekuatan Valkyrie milik Okita Souji mulai terungkap, yaitu mengendalikan waktu. Valkyrie ini dapat menyatukan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. 3 masa yang disatukan akan membuat kekuatan Okita Souji semakin meningkat. Kemudian dari situ, Okita Souji menggunakan jurusnya, dan sang Valkyrie berkata, "Ayo kita keluarkan seluruh kemampuan yang ada dalam diri kita." Dan dari situ pertarungan tidak terelakkan antara Okita Souji dan juga Susanoo no Mikoto. Pada saat melihat pertarungan milik Okita Souji, nampak Kando Isami terkaget karena teknik milik Okita Souji sangatlah berbeda dengan apa yang telah mereka berdua pelajari. Kemudian bocah laki-laki yang menemani Okita Souji bernama Ichimatsu, anak laki-laki yang menemaninya beberapa hari terakhir sebelum Okita Souji meninggal dunia, menceritakan bagaimana Okita Souji tidak pernah menyerah meski sakit dan menulis teknik serangan baru yang melampaui batas tubuh manusia. Dan pada saat itu juga kita bisa melihat Okita Souji tiba-tiba saja sebuah aura berwarna biru menyelimuti Okita Souji membentuk sebuah burung raksasa yang akan menerbangkan Okita Souji. Dan benar saja dari sini Okita mulai melakukan serangan terhadap Susanoo no Mikoto dengan menerjang langsung, yang membuat seluruh penonton dewa dan umat manusia tercengang akan kekuatan tersebut. Pada saat Okita Souji menyerang Susanoo menggunakan senjatanya, nampak pedang tersebut menghisap aura burung yang dimiliki Okita, dan Okita langsung menebaskan serangan tersebut kepada Susanoo no Mikoto. Susanoo yang melihat hal itu langsung buru-buru untuk menghindarinya. Namun, karena kecepatan Okita Souji yang terlalu kuat, mau tidak mau Susanoo harus menahan menggunakan pedang Kusanagi miliknya. Hingga pada saat itu juga, benturan hebat pun tak terelakkan dari Susanoo dan juga Okita Souji. Seluruh penonton terkaget melihat apa yang terjadi, termasuk para dewa yang lain, yang mana kita bisa melihat
pedang Kusanagi milik Susanoo no Mikoto langsung hancur dalam satu kali serangan saja. Bahkan Susanoo juga terpental akibatnya, yang menjadikan secara tidak langsung pertarungan bisa dimenangkan oleh Okita Shoji dengan sangat mudah. Heimdall pun di sini mengatakan, "Hoto, apa-apaan ini? Pedang yang ditempa oleh kolaborasi antara umat manusia dan dewa berhasil dihancurkan oleh Volund milik umat manusia. Sangat sulit untuk dipercaya. Apakah ini akan menjadi akhir dari Susanoo no Mikoto?" Setelah itu Okita pun datang menghampiri Susanoo no Mikoto. Karena sudah jelas dengan hancurnya pedang Kusanagi, Okita akan memenangkan pertarungan ini. Dan pada saat Okita akan mengakhiri pertarungan ronde ke-10, tiba-tiba saja Susanoo no Mikoto mengayunkan tangannya yang membuat Okita Shoji terluka. Walaupun Okita masih bisa sempat menahannya. Yang mana di sini semua orang pun yang melihat kejadian itu langsung terkaget dan mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi? Lalu Susanoo bangkit dan menjelaskan, walaupun pedang Kusanagiku hancur, tetapi Susanoo memiliki sebuah pedang yang tidak terlihat, yang mana pedang itu merupakan energi dari Susanoo no Mikoto yang dipadatkan menjadi sebuah senjata yang tidak nampak. Dalam artian, pedang Susanoo no Mikoto adalah pedang itu sendiri, di mana dirinya telah menyatu dengan pedangnya. Kemudian Susanoo juga mulai menyerang kembali Okita Shoji dengan jurus pedang yang tak terlihat berayun ke bawah. Melihat hal itu, Okita Shoji langsung menghindari serangan pedang tak terlihat milik Susanoo no Mikoto. Dan juga panel diakhiri dengan Susanoo no Mikoto memegang dan bersiap bertarung sampai titik darah penghabisan menggunakan pedang tak terlihatnya. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan spoiler manga Record of Ragnarok Rock chapter ke-93. Dan untuk chapter 94-nya, spoilernya akan saya informasikan lagi ketika panel-panelnya mulai bermunculan yang baru-baru lagi. Jadi gimana nih menurut minasan terkait spoiler kali ini? Apakah makin seru atau punya pendapat lain? Dan untuk pembahasan full ROM-nya kemungkinan akan ada 2 sesi, yaitu pada tanggal 28 dan juga tanggal 29. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. So, tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!